Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi topik kita ya. Eh, kok belum muncul sebentar. Screen masih ini ya. Sebentar saya ini kan dulu. Nah ini coba. Oh ini saya masih share screen ya. Sebentar. Full screen. Oh, sebentar. Sorry. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Oke ya. Jadi topik kita hari ini melanjutkan yang kemarin ya tentang energi potensial listrik ya. Kita masih membahas nih ya kalau kemarin tentang hukum Gauss ya untuk apa namanya menghitung medan listrik ya yang diakibatkan oleh muatan titik atau distribusi muatan kontinu dan seterusnya ya. Nah, kemudian sekarang jadi kalau ada muatan titik gitu atau ada di situ distribusi muatan kontinu, maka ada besaran skalar ya yang diakibatkannya yang sering disebut dengan potensial listrik ya. Atau nanti kalau potensial itu di potensial itu kita letakkan muatan, maka pada muatan itu juga ada yang namanya energi potensial listrik ya. Sehingga kalau suatu apa namanya, muatan, misalnya ada muatan positif, kita letakkan di daerah daerah potensialnya itu, dia dia akan selalu bergerak ya. Jadi suatu muatan titik positif itu akan, bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, gitu. Jadi selalu ya, jadi muatan positif itu yang harus Anda ingat ya, dia selalu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Jadi kalau misalnya ada, muatan titik positif Q0 gitu ya, kita letakkan dalam medan listrik, maka ya dia akan searah ya, selalu bergerak searah dengan medan listriknya kan, karena dia mendapat gaya Coulomb ya kan gitu. Artinya dia searah E, tapi kalau, eee, kita muatan negatif tentunya berlawanan ya gitu. Tapi intinya ketika gerak dari suatu muatan titik, apa, muatan uji positif itu gitu, itu selalu dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga kita bisa juga menghitung energi potensial listriknya gitu di satu titik tertentu ya, gitu. Dan, energi potensial ini juga selalu dicontohkan, ketika, dalam reaksi fisi ya, reaksi fisi, dalam, apa namanya, teknologi nuklir ya gitu. Jadi ketika ada uranium, 235 ya, yang kemudian diinteraksikan dengan neutron gitu, sehingga dia akan, apa namanya, Eee, terurai ya menjadi anak inti barium kripton misalkan gitu ya, di mana nanti jarak antara proton barium dan kripton ini, itu jaraknya kira-kira gitu kalau dalam jarak, kira-kira orde orde atom ya, jadi jaraknya, 15 kali 10 - 15 meter gitu, yang kalau misalkan kita hitung, energi akibat dari, interaksi itu, jadi dengan jarak segitu itu ternyata, energi potensial listriknya itu sangat, besar sekali ya. Sehingga itu akan menyebabkan, apa namanya, tadi tenaga yang ordernya mega electron volt, yang tentunya menyebabkan, bisa untuk pemanasan medium untuk menggerakkan
turbin sehingga menjadi energi listrik ya gitu. Sehingga selalu bahwa di dalam apa namanya energi interaksi antar dua apa muatan itu sehingga sering disebut dengan energi tinggi kan high high energi gitu dalam dalam suatu inti. Kalau kita bisa mengurai mereka ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas tentang gaya konservatif ya dan definisi gaya konservatif mungkin di fisika 1 juga sudah tahu Anda. Kalau pada suatu objek itu bekerja hanya gaya konservatif, nah maka pada objek tersebut akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya gitu. Di mana energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi kinetik plus energi potensial ya. Itu kalau dalam benda itu hanya bekerja gaya konservatif, itu maka energi mekaniknya selalu konstan walaupun dia berpindah-pindah ya. Jadi misalnya energi potensialnya berubah, maka juga energi kinetiknya berubah tentunya. Kalau jadi kalau potensialnya membesar ya kinetiknya mengecil, kalau kinetiknya membesar potensialnya membesar kan kayak gitu ya. Dia selalu kan konstan gitu. Jadi ini energi totalnya konstan, itu maksudnya energi mekanik ya dalam konservatif. Maka disebut dan dia berlaku konservasi energi gitu. Nah, juga kita akan mendefinisikan energi potensial listrik ya. Kemudian ada konsep potensial listrik, kemudian potensial itu bebas dari lintasan, kemudian menghitung potensial listrik N titik gitu ya. Kemudian ya ada appendix dan bisa Anda cek nanti. Oke, dalam konservasi energi di fisika 1 ya. Anda tahu di sini ada yang disebut dengan energi kinetik, biasanya kaitannya dengan energi gerak ya kan gitu. Jadi apa di sini kalau objek itu bergerak, maka dia akan memiliki energi gerak yang disebut dengan energi kinetik yang didefinisikan dengan setengah mv kuadrat. Tapi selain objek itu memiliki energi kinetik, kalau dia relatif posisinya terhadap apa namanya pusat tertentu, maka dia juga punya energi potensial ya kan gitu. Yang tentunya ini sangat ditentukan oleh posisi dia relatif terhadap ya kan gitu. Dia akan positif kalau misalnya acuan kita di bawah ya, kemudian dia ke atas gitu, maka energi potensialnya akan bertambah gitu ya. Ya contoh gampangnya sih ketika Anda melempar batu kan, sorry ini misalnya dasarnya ya, ini sebagai kita sebut energi potensial 0. Maka ketika Anda melempar batu gitu ya kan, ke atas, di sini kan ketika Anda lempar mungkin energi kinetiknya besar ya, tapi energi potensial 0. Maka lama-lama batu kan nyampe atas, tapi kemudian balik lagi kan. Artinya apa? Si batu itu lama-lama kan kecepatannya berkurang, artinya energi kinetiknya berkurang, tapi tenaga potensinya bertambah. Nah, kemudian suatu ketika dia akan mentok gitu karena di situ energi potensinya maksimum, tapi energi kinetiknya nggak ada. Nah, kemudian dia balik ya kan gitu. Nah, ketika balik ke bawah itu potensinya berkurang, energi kinetiknya bertambah sehingga di bawah kecepatannya sama dengan ketika dilempar ya. Oke, jadi ini energi kinetik yang non relativistik ya gitu. Nah, kemudian ini energi potensial. Nah, energi potensial itu kan kalau gaya yang bekerja itu adalah gaya gravitasi, maka energi potensialnya ya itu bisa merupakan minus derivatif dari gaya ya. Sorry, jadi gaya itu merupakan minus derivatif dari energi kalau kita oke oke oke, sorry. Iya, gini ya, derivatif ke posisi ya kan, gitu ya? Kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini, oke, kalau kita lihat energinya gini ya, betul ya, bahwa gaya merupakan derivatif dari, tenaga potensial ke posisi ya kan gitu. Karena tenaga potensial nanti, integral dari gaya terhadap posisi ya kan gitu diintegralkan, oke. Masih ingat kan? Nah, untuk gaya konservatif, energi kinetik plus energi potensinya kan konstan gitu. Jadi energi ini sering sebutin energi energi mekanik ya. Jadi energi total, maksudnya energi total mekanik ini selalu konstan ya kan gitu. Yang
Yang ada hanya perubahan saja. Nah, contoh gaya konservatif itu kan tadi gaya gravitasi, kemudian energi potensial gravitasi kan, kemudian ada gaya pegas ya kan, kemudian ada energi listrik ya. Jadi energi potensial listrik. Jadi gaya Coulomb itu contoh dari gaya konservatif juga gitu ya. Dan ciri dari gaya konservatif itu ini sebetulnya ya. Jadi gayanya itu merupakan minus derivatif dari tenaga potensialnya terhadap posisi. Contohnya ini nih. Kan kalau kita ambil gayanya, ya kan minus dari du ke dx kan. Ini akan minus kx ya kan. Anda ingat ya, ini kan gaya pegas kan. Jadi gaya gaya balik pegas ketika Anda tarik, maka ada gaya tarik pegas sebesar min kx ya kan. Dia selalu berlawanan dengan arah geraknya ya kan gitu. Nah, jadi selalu bahwa gaya konservatif itu bisa kita peroleh dari derivatif tenaga potensialnya terhadap posisinya ya gitu. Nah, kalau gaya non konservatif ini biasanya kan ada gaya gesek, gaya redaman gitu ya. Dan salah satu ciri gaya konservatif juga dia tidak gayanya itu tidak dipengaruhi oleh lintasan ya kan gitu energinya ya gitu. Jadi dia tapi kalau nanti gaya konservatif tentunya energinya itu ditentukan oleh lintasannya ya gitu. Nah, contoh gaya konservatif adalah contoh gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini adalah gaya konservatif ya dan dia atraktif. Contoh ini misalkan seperti ini. Ini ada komet ya, komet yang bergerak mengitari matahari kan. Dia kita tahu dalam teorema Kepler ya, teori Kepler dia elif ya kan gitu. Jadi ketika komet itu mengitari suatu misalnya matahari bumi kita lah gitu. Maka di sini akan ada perubahan energi gravitasinya ya, tenaga gravitasinya akan berubah. Kita tahu energi gravitasinya sebanding dengan Gm, M itu M besar itu adalah pusatnya ini dan M kecil itu adalah apa namanya apa ya planetnya lah M kecilnya ya gitu per R ya kan R itu jarak dari ke sini ya sehingga ketika dia mengitari ke sini terlihat di sini bahwa dia minus GMM per R ya. Nah, ketika dia grafiknya seperti ini U-nya, ini R-nya kan. Nah, ketika dia menuju tak berhingga R-nya, dia menuju nol gitu. Sehingga energi potensial gravitasinya menuju maksimum gitu. Tapi kita lihat bahwa nanti energi kinetiknya di sini akan seolah-olah akan nol ya gitu. Jadi kecil sekali. Tapi energi potensinya paling gede gitu. Tapi ketika dia mendekati inti mataharinya misalnya, dia R-nya kecil, artinya di sini energinya paling potensinya paling 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 kecil ya, energi potensinya paling kecil karena negatif kan, ke sini negatif paling enggak. Tapi di sini energi kinetiknya akan membesar, jadi lebih cepat. Jadi gerakan di sini dia lebih cepat, tapi ke sini dia melambat, melambat, di sini mendekati nol. Tapi sini makin cepat gitu ya. Oke, jadi di titik satu tenaga potensinya besar tapi tenaga kinetiknya kan kecil ya. Nah, ketika di titik 2 ini energi potensialnya kecil ya, kecil sekali menuju nol kan, jadi menuju nol. Anda lihat ini kan nol nih, ini besar sekali ya. Tapi negatif memang ya, tapi sini menuju nol, nah kinetiknya akan bertambah besar gitu. Nah, ini kan jadi energi totalnya selalu konstan jadi K plus U. Jadi ketika potensinya membesar, K-nya mengecil, ketika K-nya membesar, U-nya mengecil gitu aja intinya ya. Nah, gaya listrik itu juga konservatif gitu. Jadi partikel bergerak misalnya melalui daerah bermedan listrik statik gitu. Ini ada medan listrik statik, ini ada U yang gitu. Nah, di sini tentunya apa namanya energinya ini paling besar ya kan. Kenapa? Negatif dia kan. U-nya negatif, ketika dia mendekati ke sini, U-nya mengecil, 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 dan sampai di sini kan mendekati nol, tapi energi kinetiknya akan membesar gitu. Jadi
lambat, kemudian sini cepat sampai akhirnya dia di sini cepat lagi ya. Tapi energi kinetiknya mengecil gitu. Yang muatan negatif itu tertarik ke muatan positif yang diam ya. Nah, saat jauh muatan negatif itu memiliki U paling besar. Maka energi kinetiknya kecil ya terhadap muatan positif. Dan saat dekat ini energi kinetiknya itu paling gede gitu. Tapi energi apa namanya U-nya paling kecil mendekati nol. Tapi kalau dijumlahkan sih tetap aja sama. Jadi tetap kekal gitu. Jadi kinetik membesar, potensial mengecil. Kalau kinetik mengecil, potensial membesar gitu. Contohnya. Nah ini yang akan kita bahas ya gitu. Oke, energi potensial listrik dulu. Nah, Anda bayangkan ada dua muatan positif ini ya. Jadi Q1, Q2. Satu bermuatan Q1 dan yang lainnya bermuatan Q2. Awalnya muatan saling berjauhan ya gitu. Nah, sehingga dikatakan energi U awalnya itu mendekati nol lah ya. Energi potensial listriknya itu awalnya nol karena ya nanti kita lihat bahwa U itu kan sebanding dengan muatan-muatan berbanding terbalik dengan jaraknya ya gitu nanti kita lihat. Berbanding R. Ketika R-nya itu tak berhingga dia nol ya gitu. R-nya tak berhingga kan. Nah, maka untuk dia misalnya kan kita dekatkan kan ini sebetulnya kan positif-positif dia akan tolak menolak kan. Dia ke sana, yang ini ke sana kan. Jadi untuk yang muatan sejenis itu dia akan selalu tolak menolak gitu. Sehingga kalau Anda ingin mendekatkan dia ke satu jarak tertentu maka perlu energi dari luar kan, energi positif dari luar gitu. Harus Anda kerahkan tenaga untuk agar dia misalnya berjarak R kan. Nah, kita ingin mendekatkan kedua partikel tersebut gitu, maka kita butuh kerja ya untuk tadi menghilangkan gaya tolaknya tadi kan gitu. Nah, energi akhirnya akan meningkat sebesar ini. Jadi delta U-nya itu adalah U akhir dikurangi U awal. Namanya kerja yang kita lakukan. Walaupun di tadi UI-nya itu kan U awalnya itu ya dianggap kita nol sehingga itu adalah U akhirnya ya. Jadi ya akan positif gitu. Itu adalah kerja yang dikerahkan oleh kita untuk melawan gaya Coulombnya tadi ya. Gitu. Oke, nah seperti itulah ya. Tadi gimana? Nah, gitu misalnya pada jarak tertentu kan. Jadi perlu energi dari luar sehingga energinya positif. Nah, anggap Q1 itu tetap di pusat koordinat ya gitu. Artinya Q1-nya tetap kemudian kita ingin memindahkan Q2 dari tak berhingga ke suatu jarak R gitu kan. Jadi misalnya ada pusat koordinat nih ya, di sini Q1 kan. Gini. Nah, kemudian ini pusat koordinatnya ya, sana X. Nah, kita membawa muatan uji, misalnya Q2, dari tak berhingga, kita tarik, taruh di sini misalnya. Berjarak R gitu. Nah, berapa kerja yang kita butuhkan gitu kan, dari tak berhingga menjadi berjarak R. Nah, maka kita dorong kan gitu, terus dorong. Nah, jadi gitu. Jadi kita dorong. Nah, maka kita tentunya ingat rumus usaha ya atau kerja itu adalah integral dari gaya dot dl. Anda ingat kan? Gaya kita, gaya vektor gaya kan, vektor gaya kita dot dl. Dl itu adalah vektor pergeserannya ya kan, vektor pergeseran. Dari tak berhingga ke L. Nah, tentunya kalau kita ganti gaya kita itu kan minus ya gaya Coulomb ya kan. Anda ingat tadi gaya Coulombnya tolak menolak, maka gaya kita itu melawan gaya Coulomb. Jadi kita tuliskan minus F Coulomb. Kemudian dot dl lah gitu. Nah, kita tahu apa namanya gaya Coulomb itu adalah FK K2 R kuadrat. Nah, di sini Anda lihat kita sudah memasukkan bahwa DL-nya itu searah dengan pergeserannya ya kan. Sudah searah dengan pergeseran. Sehingga di sini menjadi positif ya kan. Gitu searah positif. Jadi dot DR asen lah gitu. Nah, ini kalau kita integralkan, kan berarti kan ini menjadi R min 1 minnya ke sini menghilangkan ya. Jadi K Q1 Q2 per R kemudian integralnya dari tak berhingga ke R. Tentunya jadinya
kerja kita adalah K, Q1, Q2 per R. Anda perhatikan bahwa di sini terlihat bahwa perubahan atau kerja yang dibutuhkan ya, kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q2 dari tak berhingga menuju Q1 pada jarak R gitu. Ini kerja yang dibutuhkan adalah K, Q1, Q2 per R. Lihat Q1 positif, Q2 positif, ya tentunya R-nya positif. Jadi dia kerjanya positif gitu. Jadi kerja positif itu adalah kerja yang dibutuhkan dari luar untuk suatu konfigurasi seperti ini gitu. Jadi tak berhingga kita tarik menjadi R, artinya gaya. Karena kalau kita lepaskan dia sudah bubar lagi kan sebetulnya karena tolak menolak kan. Jadi ketika konfigurasi antara Q1 Q2 pada jarak R ini energinya adalah ini gitu. K Q1 Q2 per R. Nah, tapi kalau kita perhatikan jika Q2-nya negatif, jika Q2 negatif, nah tapi Q1 tetap positif, maka kita bisa lihat bahwa kerja yang dibutuhkan akan negatif gitu. Kerja yang dibutuhnya akan negatif. Nah, artinya bahwa sebetulnya kita muatan itu akan saling mendekat dengan sendirinya gitu kan. Jadi muatan itu akan saling mendekat. Jadi muatan akan jadi kerja negatif yang kita lakukan itu sebetulnya kerja yang ya artinya dalam fisiknya itu ketika kerjanya negatif sebetulnya si muatan itu saling mendekat gitu. Nah, dalam kasus ini kan energi akhirnya ketika Q2-nya negatif gitu, maka dia kerjanya negatif, kerjanya jadi negatif. Nah, jadi partikel akan bergerak sehingga dan kasus ini tadi partikel akan bergerak sehingga meminimalkan U akhirnya gitu. Ya kan dia selalu partikel itu bergerak dari potensial atau ya hampir seluruh objek di alam ini selalu dia pertama dia bergerak yang jelas dia itu akan stabil pada kondisi di mana U akhirnya itu minimal gitu. Contoh misalnya, kalau Anda kelereng atau yang paling mudah kelereng lah. Kelereng itu kalau ditaruh di di bidang miring gitu ya, di bidang miring seperti ini, ya kan? Ada bidang miring gini kan, Anda taruh kelereng. Maka dia akan bergerak dengan sendirinya kan ke bawah gitu. Kalau nggak ada Anda dorong, dia akan turun ke bawah. Kenapa dia turun ke bawah? Karena dia menuju energi potensial paling rendah gitu. Dia akan ke sini akhirnya kan. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa dia diam di sini atau dari bawah naik ke atas sendiri gitu. Itu nggak mungkin kecuali Anda dorong ya. Nah, jadi objek itu selalu ya. Jadi objek di alam ini selalu mencari di mana energinya itu energi akhirnya itu minimal gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau dia akan selalu akan mendekat gitu. Jadi kalau dari tabringan pun dia akan mendekat gitu kan sampai energi akhirnya itu minimal gitu. Seperti itu ya. Oke ya, bisa dibayangkan. Oke. Nah, contoh lagi misalnya energi dalam fisi nuklir tadi ya. Berapa U dari kedua inti tersebut. Jadi energi kalau kita bisa memecah uranium 235 pakai di sini pakai neutron gitu ya, de Broglie, akhirnya dia dapat barium dan krypton yang berjarak misalnya sampai jaraknya itu 15 atau 14 kali 15 kita hitung, maka energi dalamnya, energi dari kedua inti ini gitu, jaraknya itu adalah sampai 200 mega elektron volt ya gitu. Jadi 200 mega elektron volt. Yang 1 elektron volt itu kira-kira 1,6 kali 10 pangkat min 19, ya kan, joule, jadi bisa Anda hitung. Jadi dengan energi ini ya, dengan energi ini, energi kinetiknya akan besar. Nah, panasnya juga akan cukup besar yang itu bisa dipakai untuk menggerakkan turbin, untuk energi listrik yang dulu sih ketika saya senang untuk promosi tenaga nuklir ya, bahwa 1 gram dari uranium itu sama dengan ratusan ton dari batu bara. Jadi dan artinya sangat efektif sekali. Tapi sampai sekarang kita belum punya juga ya pembangkit tenaganya.
Oke, kita lihat lagi energi potensial listrik ya. Contoh berapa energi potensial listrik atau energi potensial listrik dari kelompok muatan ini. Jadi katakanlah kita entah gimana ceritanya, pokoknya si sistemnya itu bisa disusun seperti ini. Kira-kira energi sistem ini nih berapa gitu ya? Positifkah atau negatifkah gitu. Kalau positif berarti kan dia itu sebetulnya mau memencar ya gitu. Nggak suka dia. Tapi kalau negatif dia pengennya menyatu gitu. Sehingga kita perlu energi untuk memisahkan itu kan gitu. Oke, jadi kita hitung tadi, ingat U itu sama dengan K Q1 Q2 per R. Kan gampang ya. Ini paling gampang sebetulnya. Jadi kita step 1 meletakkan plus 2Q dari ta hingga ya. Gitu dari ta hingga, kemudian tidak ada apa-apa asalnya, kita taruh aja di sini. Kemudian kita meletakkan minus Q ya dari tak berhingga gitu. Taruh sini, maka energinya antara minus Q dan plus 2Q kan ini negatif kan? Gitu, negatif. Oke. Kita dapat ini U antara plus 2Q dan minus Q ya kan gitu. Dia negatif jadi kerjanya. Kenapa? Ya karena dia sebetulnya tarik menarik ya kan. Sehingga pada jarak ini energinya negatif gitu. Kemudian kita letakkan min Q ya kan gitu. Nah, maka ketika kita meletakkan min Q lagi di sini, dia atau yang ini sama aja gitu. Dia pertama dia akan berinteraksi ini dengan ini, akan negatif ya kan. Gitu, akan negatif dia. Tapi ini dengan ini akan tolak menolak gitu kan. Dia akan positif kan. Nah, sehingga berapa U total dari sistem ini ya kita hitung aja. Jadi min 2Q kalikan min Q ya per 4Q0D jaraknya D kan. Kemudian ditambah yang satu ini ya ke sini, ini jaraknya itu juga D, plus yang ini tolak menolak ini gitu, min Q, Q dan ini ya. Yang kalau dihitung ini adalah minus ya, 4 min 1/2. Nah, U-nya minus itu artinya apa? Artinya bahwa eh, energi ikatnya itu jauh lebih besar daripada gaya tolaknya gitu kan. Jadi gaya tolak antara min Q dan min Q itu kalah dengan energi ikat dari plus 2Q ini ya. Jadi si sistem nanti akan kalau tidak kita perlukan gaya luar gitu harus atau diikat sistemnya ini dipaku ya dia akan menyatu ya. Nah, kerja yang diperlukan bernilai negatif. Jadi untuk membawa ketiga muatan dari ta hingga menjadi seperti itu. Artinya maksudnya gaya tarik muatannya itu lebih besar daripada gaya tolaknya ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya, lihat kelompok muatan-muatan berikut ini. Mana yang menimbulkan U terkecil misalnya. Kita lihat nih ya. Jadi ada minus Q, minus Q, minus Q ya. Gitu. Ini kan dari minus ini dan ini ini positif ya kan. Ini kayaknya besar ya kan, paling besar malah. Jadi kemudian yang ini dan ini kan negatif ya kan. Kemudian ini dan ini negatif. Tapi ini dan ini positif gitu kan. Jadi salah satunya kan gitu. Yang ini dan ini kan positif nih ya. Tapi ini negatif, ini dan ini negatif. Kira-kira mana nih yang paling kecil? Oke, yang tengah ya. Kenapa? Ya bisa dihitung nih kan. Nah, kita butuh kerja positif ya untuk membuat A selama mereka bertanda sama dan saling tolak ya. Kita bisa lihat ini kalau ini U-nya gitu, kita kasih grafik U ini 0, yang A itu akan positif. Anda lihat nih, U 3 ya, 3, 1, 2, 3. 3 dari Q kuadrat, ini kan konstanta ya per D ya, 3. Dia paling gede ya gitu. Kemudian yang B ini akan 1 ya. Kenapa? Karena yang ini dan ini kan ini positif, tapi ini sorry negatif, ini positif sama kan. Ya ini saling menolkan tinggal ini dan ini aja barangkali ya. Jadi negatif. Sementara yang ini, ya ini masih cukup gede ya. Gitu. Jadi yang paling kecil ini adalah ini karena ada akar 2-nya ya negatifnya. Oke.
Ini jadi C di sini B lebih negatif ya. Jadi B lebih negatif. Jadi dia lebih kecil gitu. Kemudian dua muatan yang berharga sama tapi berbeda tanda diletakkan pada jarak yang sama dari titik A ya. Jika muatan ketiga diletakkan pada titik A, bagaimana energi potensial listrik dari kumpulan muatan tersebut? Apakah berubah atau naik ya, naik, turun atau tidak berubah? Menurut Anda kira-kira gimana? Halo? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Saya takutnya saya ngomong sendiri. Kira-kira mana nih menurut Anda ya? Ini tandanya beda ya. Ya ini di A ini boleh juga biru atau karena kan kita muatannya kan kalau nggak biru ya merah ya gitu. Kalau biru negatif, merah positif boleh kan gitu. Ya kira-kira kalau dikasih ini kan sama jaraknya ya. Sini, sini, sini. Ya, tidak berubah ya. Karena Tidak nanti berubah, Pak. tidak berubah karena akan saling menghilangkan kan salah satunya dia tetap saja gitu. Oke. Oke, diketahui 3 muatan diam dalam ruang ya gitu. U dari atau tenaga potensial ya. Ya ini kita sekarang lihat potensial listrik nih. Kita masuk ke potensial listrik. U dari muatan uji Q0 diletakkan di titik P. Mana titik P-nya belum ada. Oh ini dia. Nah, oh ini ya titik P itu ini enggak ada titik P-nya, ini titik P lah gitu tulis ya. Ini ada jadi ada distribusi muatan nih Q1, Q2, Q3, ini ada titik P gitu loh. Nah, kemudian kita letakkan muatan uji Q0 di sini, jerat di situ. Maka tenaga potensial pada Q0 ya toh, ini di sini dengan distribusi seperti ini ya. Kita bisa lihat ya tentunya kita bisa lihat ya bahwa potensial di titik Q0 itu adalah ini Q0 ya jadi Q1 per R1 plus K ini ada Q2 per 2P plus K Q3 per 3P kan gitu ya. Jadi ada suatu muatan, jadi distribusi muatan ya gitu. Nah kemudian kita ingin tahu berapa tenaga potensial pada muatan uji Q0 gitu loh. Akibat dari Q1, Q2, Q3 gitu ya. Bukan pada sistemnya ya. Kalau pada sistemnya semua sih ya ini juga tambahkan ini tambahkan ini kan mestinya kan. Tapi kita hanya ingin melihat energi potensial pada titik pada Q0 ya, pada muatan uji Q0 yang diletakkan di titik P ini gitu loh kan. Pengennya seperti itu. Nah, maka tentunya energi potensialnya itu kan Q0 karena Q1, Q0 karena Q2 dan Q0 karena Q3 kan ceritanya gitu. Sehingga tenaga potensial di Q0-nya itu adalah ini gitu. Nah, jadi Q0 kali efek muatan lainnya kan gitu. Kalau Q0-nya kecil sekali. Kemudian nah, jadi definisi potensial listrik itu adalah ini. Jadi potensial itu adalah suatu tenaga potensial yang dirasakan oleh muatan uji dibagi besarnya muatan uji. Mungkin gitu aja kali ya definisinya. Jadi potensial listrik itu adalah besarnya energi potensial yang dirasakan oleh muatan uji dibagi muatan ujinya gitu loh. Karena muatan uji itu ya bisa positif bisa negatif sih, ya kan. Jadi energinya gitu, efek dari muatan-muatan tadi dibagi besar muatan ujinya. Gitu disebut dengan potensial listrik ya. Gitu. Nah, jadi dan didefinisikan dengan V ya biasanya. Ya kadang-kadang V, ya U itu biasanya untuk tenaga potensial ya. Nah, V itu tenaga potensial listrik. Dan dalam listrik itu biasanya V ya sering dipakai. V itu potensial listrik. Satuannya volt. Satuannya volt, kemudian dia atau satuannya itu bisa juga dalam joule per coulomb ya kan. Kalau Anda lihat ini kan satuannya joule nih kan.
Ini energi kan, satuannya joule, atau bisa juga Newton meter gitu ya. Ini kan ini satuannya nih. Jadi potensial di satu titik tertentu, Anda lihat di sini posisinya X, Y, Z ya. Posisi tertentu adalah tenaga potensial yang dirasakan oleh muatan uji itu dibagi Q0. Sehingga U itu sama dengan, jadi tenaga potensial itu juga bisa kita tuliskan sama dengan Q kali potensial listriknya gitu. Nah, U itu bergantung pada besarnya Q0. Nah, tapi Anda bisa lihat bahwa potensial listrik itu tidak bergantung pada Q0. Bisa dipahami nggak ya? Artinya bahwa potensial di satu titik itu tidak ditentukan oleh besarnya muatan uji gitu loh. Kenapa? Karena ya memang dia dibagi dengan muatan ujinya, tapi dia hanya ditentukan oleh muatan yang mempengaruhi. Jadi ada distribusi muatan gitu di satu titik tertentu itu bisa menimbulkan potensial listrik kan gitu. Oke. Sehingga potensial listrik itu kan ini sebetulnya ya. Jadi dia kaki satu per jaraknya pada titik P berapa, kemudian K kali Q2 kan berjarak ini kan PR2P, kemudian R3P gitu. Bisa dibayangin ya. Gitu. Nah, potensial itu bisa berharga positif, bisa berharga negatif juga kan, tergantung dari muatannya kan. Nah, satuan dari potensial listrik itu adalah volt atau 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Nah, potensial itu adalah medan skalar gitu. Dia jadi potensial itu medan skalar, jadi dapat ditentukan di mana saja dalam ruang. Gitu ya. Jadi di sini bisa, di sini bisa. Jadi dia beda-beda ya, gitu titiknya. Tergantung dari posisi dari sumber muatannya ya. Oke, nah beda potensial listrik dalam medan listrik nih ya. Gitu. Muatan Q0 itu bergerak dari A ke B. Gitu. Artinya Q0 itu dari A ke B. Melewati daerah di mana terdapat medan E. Gitu. Nah ini kalau Anda lihat ya, kalau muatan ujinya itu positif, ketika kita menggerakkan dari A ke B, artinya dari potensial arah E itu kan dari potensial tinggi ke rendah. Anda masih ingat nggak ya? Jadi kalau ini muatan positif, muatan negatif, dia arah E-nya kan ke muatan negatif tuh. Jadi arah E itu sebetulnya menunjukkan arah potensial ya, potensial tinggi ke rendah ya arah E itu kan. Sehingga ketika kita menggerakkan muatan uji dari A ke B, ini sebetulnya kita menaikkan potensial. Sehingga kita perlu energi dari luar ya kan untuk melawan arah elektriknya. Nah, sehingga kerja kita ya, kerja kita menggerakkan dari A ke B gitu atau disebut WAB itu adalah integral dari kerja kita dot vektor pergeserannya ya dari A ke B. Nah, nanti ini kita ganti F elektrik ya gitu, ini F elektriknya. F elektrik ini tidak lain gaya elektrik itu kan tidak lain adalah Q kali E kan, kita kemarin juga dulu sudah pernah menginfokan ya. Ini Q kali E kan gitu ya. Ini Q0 kali E ya. Gitu. Kita gantilah gaya elektriknya itu dengan Q0 kali E gitu. Jadi integral dari A ke B. Nah, jadinya kita tahu bahwa kerja ini adalah beda potensial antara B dan A. Jadi VA min PB itu sama dengan kerja dari A ke B dibagi Q0 gitu. Q0 itu adalah ini kan gini, ini bagiin aja ke sini kan. Ini namanya potensial. Nah, jadi potensial B min A itu adalah minus integral dari E dot DL gitu. Ya kan? Itu minus E dot DL ya. Oke. Nah, jadi untuk membawa muatan uji positif dari potensial rendah ke potensial tinggi itu diperlukan kerja gitu, ya kan? Jadi untuk membawa muatan uji dari potensial rendah ke potensial tinggi itu diperlukan kerja.
Nah, kebalikannya, muatan positif itu akan jatuh dari potensial tinggi ke rendah, kan gitu. Nah, jika muatan positif bergerak dari potensial tinggi ke rendah, hasil kerjanya itu akan negatif, ya kan gitu. Dia akan negatif dia nanti. Dia akan searah, ya kan gitu, searah. Hasilnya dia akan negatif, ya karena E dan DL-nya itu akan apa namanya sejajar kan. Kalau ini kan E dan DL-nya kan berlawanan ya. E-nya ke sana, ini ke sini, ini negatif, sehingga jadi positif dia kerjanya. Oke, nah kita lihat ini contohnya ya. Oke, yang ini Anda perhatikan ya bahwa PB min PA itu sama dengan minus integral E dot DL. Ya kan? Gitu. Jadi untuk memindahkan dari potensi rendah ke tinggi, kerjanya akan positif, ya kan gitu. Oke ya. Tapi kalau dari tinggi ke rendah, E dan DL-nya kan sejajar nih. Nah, maka dia akan negatif kerjanya. Nah, titik A, B, dan C ya terletak pada medan listrik seragam. Ini medan listriknya seragam nih ya. Gitu. Berapa beda potensial antara titik A dan titik B? Beda potensial antara titik A dan titik B. Kita lihat di sini ada A dan B ya. Beda potensinya berapa kira-kira? Atau delta VAB-nya itu ya PAB ya, PA ke B ini ke sini, maka PB min PA kan gitu. Kira-kira berapa? 0 ya. Kenapa? Nah, kita lihat kalau kita menggerakkan muatan dari sini ke sini, ya dari sini ke sini kan DL-nya kan ke sini ya, sedangkan E-nya kan ke sana. Maka kalau kita lihat tadi rumusnya delta V itu adalah minus E dot DL, ini dari ya dari A ke B gitu. Maka E dot DL kalau vektor E dan DL-nya itu tegak lurus jelas 0 ya gitu. Jelas 0 dia. Nah, karena tegak lurus dia 0 artinya A dan B itu potensialnya sama gitu. Jadi delta AB sama dengan 0 ya. Beda potensial A dan B itu 0 jadinya. Jadi kalau Anda ingin menggerakkan sesuatu kemudian tidak mengubah potensial ya tegak lurus saja terhadap arah E ya kan gitu. Jadi enggak akan menyebabkan perubahan potensial. Jadi yang ini ya. Kemudian yang kelima, titik C berada pada potensial yang lebih tinggi dari titik A. Titik C di sini. Benar nggak ya kira-kira? Titik C. Halo? Salah, Salah ya. Kenapa salah? karena mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Oke, iya Ada di karena betul betul. Karena di sini masih lebih tinggi dari sini kan karena AE itu dari tinggi ke rendah ya. Jadi mestinya C ini lebih rendah ya gitu. Jadi salah ya. Oke. Oke, iya betul. Ya jadi karena dia mestinya C itu lebih rendah daripada si A maupun B ya. Karena tadi arah E itu kan selalu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah ya. Oke. Oh, langsung jawabannya. Oke, sebuah muatan positif bergerak dari diam pada daerah bermedan listrik. Muatan itu bergerak ke arah dengan V-nya lebih rendah ya gitu. Jadi selalu muatan positif itu bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Ya gampangannya gini deh, kalau ini ada E-nya, E ya. Maka kalau ada muatan positif itu dia arahnya ke sana, ada gayanya gitu. Karena kita tahu kan gaya itu adalah Q kali E gitu kan. Q ya, ini Q. Artinya dia gerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kecuali kalau muatan negatif, nah bergeraknya ya berkebalikan ya. Dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya kalau kita sekali lagi kita pakai ini ya. Q0 seperti ini ya. Nah, inti dari ini semua adalah bahwa setiap muatan itu selalu mencari posisi di mana energi akhirnya itu lebih rendah daripada energi awalnya gitu. Gampangannya kalau gini, kalau Anda tidur mesti terlentang ya kan? Ada yang tidurnya berdiri kecuali orang-orang berlatih solin ya, mesti tidur terlentang. Kenapa? Karena posisi terlentang itu posisi dengan energi
potensial gravitasi paling rendah gitu loh. Nah, kita nyaman gitu. Tapi kalau Anda tidurnya berdiri, sepertinya Anda menahan gaya gravitasi gitu loh. Nggak sehat itu gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa orang-orang selalu tidurnya berdiri ya. Atau malah kepalanya di bawah, kakinya di atas ya bisa jadi gitu. Nah, tapi secara alamiah kita itu badan kita atau apapun gitu, itu selalu paling nyaman itu di energi paling rendah. Contoh lainnya adalah kalau mangkuk ya. Gini ya, mangkuk ya. Selalu ini kalau ada kelereng, kalau kelereng itu mesti dia diam di sini kan? Nggak mungkin diam di sini gitu. Kenapa? Karena dia mencari energi potensi yang paling rendah. Ini kan graf gini. Nanti dia turun ke sini. Anda dorong ke sini, turun lagi ke sini gitu. Kenapa? Ya karena ini paling rendah energi potensial gravitasinya gitu. Jadi setiap objek itu mesti mencari energi potensial gravitasi paling rendah. Contoh kalau Anda memasang lampu di atap, ini kalau ada atap ya, ini Anda di sini meja ya. Mesti kalau lampu di sini mesti harus Anda skrup ya kan. Kalau nggak di skrup, jatuhin kepala Anda kan. Kenapa? Karena dia selalu ingin turun gitu loh. Tapi kalau Anda letakkan di meja atau di lantai, nggak perlu Anda skrup, dia diam aja. Nggak mungkin dia naik ke atas sendiri kan gitu. Nah itu logikanya lah gitu. Jadi kenapa di skrup? Karena dia mencari posisi dengan energi paling rendah, energi akhirnya. Sehingga kalau di lantai mah diamin aja gitu, nggak mungkin dia naik sendiri. Nah kalau naik, ya tadi harus di skrup akibatnya. Sini harus di skrup gitu. Dia perlu ekstra ya. Gitu. Oke, udah ya. Oke, nah jika Anda ingin bergerak pada daerah bermedan listrik tanpa mengubah U atau energi dalam gitu, atau energi potensial, kemana yang harus Anda pilih? Hmm. Tadi kan, ya harus bergerak tegak lurus terhadap medan gitu ya. Oke ya, kayak gitu. Oke, sebuah muatan tunggal ya, sebuah muatan tunggal ini satu mikrokulum berpusat di koordinat ya, sini ya. Nah, terdapat titik A pada 5+5 ya, dan titik B itu 2 gitu. Bagaimana potensial di titik A dan B ya, gitu. Atau A dan B. Kita lihat di sini ya. Ini kan titik A, ini titik B ya, gitu. Kalau kita lihat sih, mestinya arah E-nya kemana kan? Ke sini kan arah E-nya ya. Arah E-nya ke sini gitu. Maka kita bisa langsung tahu bahwa V kalau kita lihat di sini VAB itu akan di sini lebih rendah ya, lebih rendah gitu. Ini lebih tinggi gitu. Sehingga dia akan kita ada soalnya nggak sih? Nah, di sini jadi PAB ya akan negatif ya. Kenapa? PB min PA-nya itu akan negatif. Kenapa? Karena potensial di B itu lebih rendah daripada potensial di A ya. Gitu. Kan tadi kan arah E-nya kan ke sana ya. Kan dia muatannya negatif kan. Akhirnya ke sana. Gitu. Nah ini ada penjelasannya. Dia selalu jatuh dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, harga ini juga yang diperoleh dari sini kan bahwa delta V itu PV min PA itu min integral E dot DL ya. E dot DL-nya ini kan lebih besar daripada 0 ya kan. Artinya dia sejajar maka dia PAB-nya ini akan negatif. Ini kan positif nih. Maka dia akan negatif ya. Gitu. Nah, VAB itu bebas dari lintasan ya. Tadi karena gaya kolom itu gaya konservatif, nah maka dia akan bebas dari lintasan. Jadi ketika A ke B itu lewat sini lurus dan sebagainya itu tidak mempengaruhi gitu ya. Jadi integral merupakan jumlahan medan listrik secara tangensial ya dari A ke B kan gitu. Nah, integral ini tidak bergantung pada lintasan yang dipilih dari A ke B-nya gitu kan. Jadi delta VAB ini bernilai sama untuk sembarang lintasan yang dipilih dari A ke B gitu. Nah, karenanya maka gaya listrik itu sering disebut dengan gaya konservatif gitu. Kenapa? Karena apa namanya? Energi potensialnya itu tidak bergantung pada lintasannya ya.
Nah, ini contoh misalnya ini ya, jadi, anggap ini ada, seperti ini konfigurasinya ya. Jadi ada E-nya ke sini, kemudian ini ada langsung A ke B, kemudian A ke C dulu, ke B dulu. Kan mestinya kan ditentukan oleh kondisi awal dan akhir ya. Ini A ke B itu sama aja gitu kan energinya, atau PB min PA-nya sama ya, E kali H ya kan. Karena ini kan negatif nih. Ini akan positif ya, PB min PA-nya, dia akan positif ya. Ini lebih tinggi PB-nya daripada PA-nya kan. Ya. Nah, sekarang kalau nanti ACB bagaimana gitu. Kita bisa tahu bahwa nanti PB min PA-nya itu adalah integral dari A ke C min C ke B kan gitu. Nah, Anda lihat C ke B-nya ini kan tegak lurus terhadap E. Nah, berarti kan ini akan 0 ya, yang 0. Yang ada adalah A atau kita bisa lihat juga nih, ya kan, yang B ke C ini akan 0 ya. Jadi ini tinggal A ke C-nya aja. Jadi A C CB. CB ini akan 0. Nah, tinggal A ke C ini kan. A ke C ini tidak lain adalah kita lihat ini minus dari EDL sin theta. Kenapa DL sin theta? Karena ini ada apa? Kalau kita lihat ini sinus ya. EDL sin theta itu. Ini DL sin theta ke sini. Ini DL sin theta ini adalah H ya kan gitu. Jadi ini ada E, kemudian kalau ini R, ini ada R sin theta. R sin theta itu adalah H. Ini sama gitu kan. Jadi Anda lihat sama kan? Dengan langsung A ke B itu EH, sedangkan lewat ACB itu juga EH juga ya. Jadi memang tidak ditentukan oleh lintasannya ya kan. Oke, nah ini ya bagaimana perbandingan beda potensial antara titik A ke C dan B ke C ini sama ya. Gitu. Kenapa ya? Karena sama ya. Oke, ini hanya contoh-contoh saja mungkin ya. Oke, karena waktu nih ya. Oke, oh ini potensial nanti yang contoh-contoh Anda baca sendiri ya. Ini potensial listrik di mana bernilai 0. Nah, kita lihat nih. Jadi titik referensinya itu biasanya kalau kita lihat nih, VR itu kalau kita ambil potensial itu di tak berhingga kan nolnya ya gitu. Maka kalau VR itu VR min V tak berhingga. Nah, ketika kita membawa muatan uji gitu dari suatu potensial tak berhingga ke suatu potensial berjarak r, jadi misalnya kan ini kan koordinatnya ya, ini berjarak r titik tertentu. Kita membawa dari tak berhingga ke titik tertentu titik p gitu. Maka VR ini VR-nya ya, V pada jarak r gitu ya dari titik koordinat ini ya. Itu adalah VR minta berhingga gitu. Yang kalau kita masukkan ke rumusnya nih, VR minta berhingga min integral E dot DL kan. Nah, E dot DL ini kan karena dia berlawanan tadi, ini akan menjadi apa negatif ya, sehingga negatif negatif positif, sehingga nanti PR min V tak berhingga ini 0 ya. Sehingga nanti di sini E itu sendiri kan E itu seperempat pi epsilon 0. Kemudian di sini ada Q, kemudian R kuadrat, di sini R ya. Nah, R dan DR-nya itu kan akan negatif, ya apa sorry negatif betul ya. Sehingga ini akan positif sehingga ini R kuadrat ya. Jadi minus ya. Ini R kuadrat, kemudian nah jadinya R ya kan gitu. Jadi V akibat suatu muatan uji itu adalah seperempat pi Q per R. Gitu. Jadi potensial titik muatan Q. Jadi potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan itu besarnya itu sama dengan seperempat pi epsilon 0 Q per R. Gitu. Saya gini ya. Ya. Jadi kalau ada muatan Q, maka pada jarak
R, misalnya di titik ini, titik P ini jaraknya R, maka besarnya potensial di titik P ini adalah ini gitu loh. Yaitu 1/4 pi Q per R. Anda bisa gitu ya. Gampang kan? Dan ini skalar ya. Nah, sehingga ya potensi itu bisa positif, bisa negatif tergantung dari muatannya di sini, muatannya positif atau negatif. Nah, potensial dari N muatan, jadi potensial dari sekelompok muatan N itu hanya merupakan penjumlahan aljabar biasa ya, dari potensial tunggal gitu. Sehingga lebih mudah dilakukan daripada penjumlahan vektor medan ya. Kalau medan kan dijumlahkan secara vektor tuh kalau eh, ada banyak muatan, kemudian di titik tertentu maka dijumlahkan secara vektor kan masing-masing. Tapi kalau potensial dijumlahin aljabar saja gitu. Jadi ini diintegralkan kan E dot dl, kemudian tabel hingga, maka Anda lihat ini jumlahin biasa aja gitu. Jadi kalau ada 3 ya N1 sampai 3 kan Rn itu jarak eh, muatan ke titik yang ditinjau. Misalnya gini kan, ini bisa ada muatan 1, muatan 2, muatan 3 ya. Kita ingin melihat potensial di titik P. Ini R1, R2, R3 kan gitu. PP-nya berapa gitu. Maka P di situ ya tinggal dijumlahin aja kan. 1/4 pi epsilon 0, di sini Q1 per R1 plus Q2 per R2 plus Q3 per R3 gitu kan. Kalau 4 ya jumlahin lagi aja gitu. Kan gampang ya. Gitu. Karena kan kalau medan listrik, kalau E-nya jadi harus jumlahin secara vektor nih. Jarak ini dan seterusnya. Oke, ada di sini. Nah, misalnya ini ada titik P, ini ada Q1, jaraknya R1P, Q2, R2P, Q3, R3P. Maka potensial di titik P ini adalah 1/4 pi epsilon Q1 per R1P plus 1/4 pi Q2 per R2P dan seterusnya ya. Gampang ya. Nah, misalnya ini ada dua muatan ya. Q1-nya itu plus 5 mikrokulom, Q2-nya min 3 mikrokulom berjarak sama dari titik A ya. Berapa potensial listrik di titik A-nya? Apakah lebih kecil dari 0? Apakah sama dengan 0 atau lebih besar? Jaraknya sama nih. Tentunya ya lebih besar dari 0 ya, karena kita jumlahin aja. Oke. Ya, oke. Oke, 8:30. Nah, kita masih punya waktu ya. Itu ya. Oke, saya ganti slide. Sorry. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita masuk ke kapasitor ya. Saya agak lewat, nanti yang 6 Anda baca aja, sama hampir sama kok. Kita lihat ke kapasitor ya. Jadi apa itu kapasitor? Mungkin Anda sudah sering ya melihat peralatan elektronik ya. Kapasitor itu biasanya dipakai untuk menyimpan energi ya, untuk menyimpan energi ya biasanya untuk ya beberapa peralatan elektronik dipakai untuk menyimpan energi listrik ya. Biasanya pakai plat kapasitor. Nah, jadi kapasitor itu ada yang lempeng ya, ada yang juga silinder gitu. Tapi ya yang jelas misalnya kerja dari mikrofon itu juga efek untuk yang mikrofon kondenser terutama ya. Itu karena efek bedanya kapasitasnya.
Karena ada tekanan, kemudian kapasitornya berubah, sehingga kapasitor menyebabkan perubahan arus gitu loh. Nah, perubahan arus itu yang kemudian diterjemahkan menjadi apa? Mungkin suara kita diamplifikasi dan sebagainya ya. Gitu. Yang jelas kapasitor itu dilambangkan dengan lempeng gini ya. Jadi lempeng, nah ini lambangnya kapasitor tuh ini ya. Jadi ada dua lempeng yang sejajar, jadi dua konduktor sebetulnya ya. Tapi yang satu disambungkan ke yang positif, yang satu dia sambungkan ke yang negatif ya gitu. Dan di tengah sini biasanya sih sekarang disisipi bahan-bahan dielektrik ya. Sehingga kapasitasnya akan menjadi lebih besar ya gitu. Karena kalau geometri zaman dulu kan geometri saja itu kapasitornya itu gede-gede gitu. Tapi kalau sekarang kapasitor itu kecil-kecil karena teknologi dalam bahan ya untuk dielektrik. Sehingga walaupun kecil dia bisa menyimpan energi lebih bagus. Sehingga kalau Anda perhatikan power bank sekarang itu sudah sampai bagus-bagus lah gitu. Sekian jam per hours ya, jadi bisa lama. Nah ya dilambangkan sih dengan C ya kapasitasnya jadi diamnya dengan besarnya muatan di salah satu lempengnya dibagi dengan beda potensial yang diterapkan di kapasitor tersebut ya. Oke, kita akan menghitung E dari P definisi kapasitor, lempeng dan seterusnya ya. Nah, jadi kuliah kemarin yang tadi itu kita tahu bahwa beda potensial itu adalah integral minus integral dari E.dl atau dl.e ya dari R0 ke R gitu loh ya, atau dari tabringga ke suatu jarak tertentu. Nah, energi potensial listriknya itu adalah Q kali beda potensial. Nah, kemudian juga konduktor dalam suatu medan E itu dalam suatu konduktor itu selalu normal ya, tegak lurus ya. Sehingga apa namanya? Beda ekipotensial namanya. Jadi kalau dalam suatu permukaan di mana beda potensinya sama itu sering disebut dengan ekuipotensial. Nah, E dari V. Kalau kita tadi V itu dari E itu diintegralkan, kita juga bisa menurunkan atau mendapatkan medan E dari potensial yang ada gitu. Dengan cara gimana ya? Kita menderivatifkan kalau ada tanda seperti ini, ada tanda seperti ini ya. Ini namanya derivatif diferensial. Jadi turunan diferensial dari V ke X itu artinya kita hanya menurunkan V yang fungsi X yang kalau ada Y dan Z-nya dianggap konstan jadi 0 gitu kan. Jadi V diderivatifkan ke X artinya Y dan Z-nya dianggap konstan, kemudian ketika turunkan ke Y berarti V-nya diderivatifkan ke Y, kemudian kalau ini kan diderivatifkan ke Z sedangkan X dan Z-nya enggak gitu. Gampangnya gini, kalau V-nya itu fungsi X, Y, Z ya, gitu kan. Misalnya ini ada, ya gampangnya gini aja, X plus Y plus Z gitu kan. Maka yang namanya EX itu adalah minus dV dx. Ini artinya minus 1 ya. Kenapa? Y dan Z-nya konstan ya. Kegampangan ya kali contohnya ya. Kemudian EY ya minus Y turunkan, Y-nya 1 kan. DU, DY berarti kan juga minus 1. Sama gitu. Kegampangan soalnya ya. Ya mudahnya sih gampang gini, bisa juga gini. 2X atau ini 2Y kan gitu ya. Ini 3, gitu jadi lebih enak. EX sama dengan berarti kan 2X gitu, minus. Kemudian EY jadi 2 kan, yang ini 0. EZ ya jadi 1 gitu. Minus minus sorry. Minus ya. Gitu. Kalau harus saya hapus nih. Saya hapus lagi. Oke lah. Nah, jadi E itu dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa matematik gitu ya.
Kan dV itu sama dengan minus E X dx gitu. Atau kita bisa menuliskan E itu namanya minus gradien dari potensial. Nah, lihat, ya pernah dengar kan gradien? Ini adalah nabla, vektor nabla F itu namanya gradien kan. Jadi E itu adalah minus gradien dari potensial listrik ya. Gitu. Jadi E itu adalah minus gradien dari potensial listriknya ya. Nah, dalam koordinat kartesian itu gradien V itu adalah dV dx x plus dV dy y kayak gini lah. Nah, dalam koordinat bola itu ini. Ya, nanti dalam koordinat silinder lain lagi ya. Ini ada R, kemudian rho, kemudian biasanya ada V ya. Nah, satuannya ya kita tahu E itu adalah Newton per Coulomb atau sering disebut dengan volt per meter ya. Jadi volt per meter itu adalah E gitu ya. Jadi sehingga potensial itu kadang-kadang integral dari E terhadap jarak ya gitu. Oke. Nah, misalnya ada grafik di samping nih ya, menunjukkan potensial listrik pada beberapa titik sepanjang sumbu X, di mana medan listriknya 0. Kita tahu tadi yang namanya medan listrik, bentar. Kita tahu tadi medan listrik itu adalah minus gradien dari V ya kan. Minus gradien dari V. Gradien itu artinya kan kemiringan ya tuh. Sehingga kita bisa lihat bahwa medan listriknya 0 itu ya di sini di B gitu. Di mana karena di sini gradiennya nggak ada, 0. Ini lurus ya. Ini gradiennya nggak ada. Di sini kan ada nih, paling curam, paling gede kan gradiennya. Jadi ini adalah yang B. Oh, ada contohnya nih. Lihat potensial listrik berikut ya. Jadi ada potensial dia 3x kuadrat plus 2xy min z kuadrat ya. Nah, berapa medan listriknya? Nah, maka medan listriknya itu pertama kita cari kan medan listrik itu E itu kan mestinya ini ada EX ke X kan gitu plus EY ke Y plus EZ ke Z kan gitu. EX itu adalah minus gradien V ke X. Di derivatif parsial namanya. Sehingga kita lihat di sini ke X berarti kan ini menjadi 6X ya plus 2Y ya kan gitu. Kali min jadi min 6X min 2Y. Ini turunkan ke Y, yang ini 0, ini tinggal 2X saja. Ini kan 0 juga, jadi min 2X. Turunkan ke Z, nih 0, 0, turun 2Z. Ini jadi min kan, min jadi plus 2Z. Jadi vektornya, ini adalah ini X-nya ya, yang EX-nya. Kemudian ini yang EY-nya, ini yang ke EZ-nya. Jadi inilah vektornya. Gampang ya. Nah, oke. Jadi ini kalau Anda mau, nanti PR-nya sih baru minggu depan ya. Nanti mungkin saya kasih. Ini kan minggu ketiga ya. Kita di PR di minggu keempat aja lah ya. Tapi yang mau nyoba-nyoba silahkan ya. Nah, potensial listrik di suatu potensial listrik dalam satu daerah itu seperti ini gitu. Berapa medan listrik komponen ke X pada X sama dengan 2? Apakah 0 nih? Nah, kalau gini kita tidak bisa nebak ya. Kita harus ngerjain kan. Ya kita langsung aja ke rumusnya. EX sama dengan minus dV ke dx ya. Berarti kan gini minus ini diturunkan jadi 6x ya. Kemudian ini menjadi minus 3x kuadrat ya kan gitu. Nah, sehingga ini menjadi minus 6x plus 3x kuadrat. Anda masukin 2. 6 kali 2, 12 plus 3, ini 2 kuadrat. Min 12 plus 12. 0, Jadi Pak. 0 ya. Oke, 0 ya. Gitu, gampang ya. Oh, sini ada. Nah, seperti inilah. Ya kan?
Oke, nah ingat ya bahwa jika diketahui medan listrik E dimanapun, maka kita dapat dapat dihitung fungsi potensial P dimanapun juga gitu. Ingat bahwa kita bisa menentukan VA sama dengan 0 pada titik tertentu gitu. Nah, biasanya VA-nya diambil di tak berhingga ya kan gitu. Oke ya. VA min VB itu adalah work dari A ke B dibagi Q0 ya. Atau VB min VA ini min integral dari A ke B E dot DL. Ingat DL itu adalah pergeserannya dia ya, pergeseran dari si titiknya tadi. Nah, jika diketahui fungsi potensial P dimanapun, maka kita juga bisa menghitung E-nya, yaitu E itu adalah minus gradien dari P. Oke, jadi ini semacam rangkuman nih buat Anda ya. Kalau kita punya diketahui E, maka kita juga dapat menghitung potensial V-nya dimanapun ya gitu. Potensialnya bisa dapat. Kalau potensialnya diketahui, kita juga bisa menghitung E dimanapun juga ya, yaitu di. Tapi ingat kalau potensial itu skalar, tapi kalau itu vektor ya. Jadi dia menjadi minus gradien dari potensial. Nah, satuan potensial itu adalah volt. Jadi 1 joule per coulomb ya. Dari sinilah joule per coulomb itu atau 1 volt. Kalau E itu kan satuannya adalah Newton per coulomb ya, Newton per coulomb atau volt per meter ya kan bisa seperti itu ya. Oke, nah kapasitan sekarang. Sebuah kapasitor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan energi listrik ya, yang kemudian dapat dilepaskan dalam waktu yang ya bisa singkat ya. Jadi biasanya untuk kayak semacam apa ya, penyimpan energi atau UPPE apa UPS ya untuk unit ini ya apa kalau biar komputer kita ketika mati lampunya listriknya mati kan tidak langsung ngapet gitu maka kita pakai UPS ya gitu untuk nah itu isinya kapasitor ya isinya ya. Nah, kapasitor terdiri dari 2 konduktor yang terpisah di mana masing-masing dapat dimuati plus Q sama min Q ya kan gitu. Nah, kapasitans itu didefinisikan sebagai rasio muatan pada satu sisi konduktor dengan beda potensial diantaranya gitu kan. Jadi kalau ini ada kapasitor kan gampangnya gini nih. Surut. Nah, ini kan lambang baterainya. Yang ini Q positif ya, yang ini Q negatif gitu kan. Ini Q positif ya, Q negatif. Maka jadi ini adalah beda potensialnya kan. Ini adalah beda potensialnya kan. Jadi C itu adalah Q per V gitu. Jadi besar muatan di salah satu sisi dibagi dengan potensial. Tapi kapasitas sendiri nanti kita lihat ya. Kapasitas itu satunya farad per volt ya. Satu farad itu sama dengan 1 coulomb per volt. Tapi nanti si kapasitas dari kapasitor itu tidak ditentukan oleh Q dan V ya. Tapi ternyata dia ditentukan oleh geometri dari kapasitornya ya kan gitu. Nanti kita lihat. Jadi kapasitas murni itu merupakan fungsi dari kapasitor gitu. Perangkat kapasitornya. Bukan fungsi dari muatan dan tegangan ya. Nah, kita lihat nih sekarang. Kapasitor keping paralel ya. Hitung kapasitans ya, asumsikan rapat muatan pada tiap plat itu sigma ya. Dan platnya itu A ya. Yang satu sigma, yang satu min sigma ya kan gitu. Dan beda potensialnya di sini adalah V. Ya, bolehlah. Jadi ini beda potensial antara ini dan ini sebutnya V ya. Nah, maka kapasitasnya itu adalah C itu Q per V. Kita tahu Q-nya itu adalah sigma kali A ya kan, atau sigma kali A. Nah, kemudian maka VB min VA itu kita bisa lihat ini adalah minus integral dari A ke B kemudian E dot DL. E itu adalah medannya ya. Nah, pakai hukum Gauss ya. Kita tahu tadi pakai hukum Gauss ini ya. Mungkin Anda masih ingat kemarin ya. Bahwa kalau medan di luar plat itu akan 0. Kenapa? Ya karena
di sini E-nya akan 0, di sini juga E-nya akan 0, sehingga tidak mempengaruhi apa-apa gitu. E di luar plat itu akan 0. Nah, E di dalam plat itu juga kita hitung, di sini jelas 0 ya, bagian muka ini 0. Yang di sini ini akan ada E, yang tidak lain kalau kita lihat pakai bidang Gauss, muatan yang dilingkupinya adalah sigma kali A, ya kan? Sigma kali A. Sehingga E-nya ini adalah sigma per epsilon. Ya, sigma per epsilon. Yang kemudian kalau kita masukkan kan E-nya adalah sigma per epsilon atau Q per A epsilon 0. Nah, sehingga PB min PA kalau kita lihat di sini A-nya lebih rendah ya, A-nya ya ini beda potensial lah gitu, beda potensial. Ini adalah E kali D kan. Ini E kali D. Ini sama dengan Q per epsilon A per epsilon 0 kali D. Yang kalau kita masukkan ke sini, C adalah Q per V, maka V-nya ini adalah tadi Q A, Anda lihat V-nya adalah Q A0 M0D kan. Hanya gini loh, jadi kalau Anda ganti V ini dengan P-nya ini gitu. Sehingga di sini ini ada Q, kemudian di sini ada Q, kemudian kita ini ada epsilon 0A, kemudian ini per D kan, Q-nya coret. Nah, jadi ini akan menjadi A epsilon 0D. Jadi kapasitans gitu ya. Jadi kapasitans dari suatu kapasitor itu dipengaruhi oleh luasan kapasitornya sama jarak antar kapasitornya gitu loh. Dia tidak dipengaruhi oleh muatan dan beda potensial ya. Ya, jadi nah nanti kita tahu bahwa kapasitans itu kalau disisipi oleh plat kapasitor E0-nya menjadi epsilon ya, di mana epsilon itu adalah epsilon kali kappa. Kappa itu faktor dielektrik gitu. Semakin besar faktor dielektriknya, maka kapasitasnya semakin besar gitu. Nah, kan kita kalau dari seperti ini ya, kalau epsilon 0 itu kan udara ya. Kalau udara saja biar kapasitasnya besar adalah A-nya diperbesar kan gitu. A-nya besar atau D-nya diperkecil ya kan. Jarak antara kapasitornya ini diperkecil. Tapi kan nanti kalau semakin besar tegangannya, kalau jaraknya semakin kecil, yang terjadi adalah discharge ya kan. Akan ada loncatan api ya gitu. Atau A-nya besar banget, itu tidak efektif untuk suatu peralatan kecil. Maka paling mudah A-nya kecil, D-nya normal, disisipi plat di elektrik gitu. Sehingga kapasitasnya semakin besar. Jadi teknologi sekarang adalah bagaimana kita menciptakan bahan di elektrik yang kafanya itu bisa besar gitu, sebesar-besarnya kan. Ya. Sehingga kita mendapatkan kapasitor yang kapasitasnya besar, sehingga dia bisa menyimpan energi yang banyak. Kalau perlu ketika pelepasannya itu pelan-pelan gitu loh, sehingga nanti peralatannya akan lebih aman. Kemudian juga ya sama ketika kita punya power bank kan, power bank itu kapasitasnya harus besar, tapi ketika pelepasannya ya energinya tidak langsung habis kan gitu. Seperti itu ya. Didapatkan bahwa kapasitas kapasitor ini bergantung hanya pada geometri yaitu A dan D ya. Juga sebenarnya sih epsilon juga di situ. Tapi secara kapasitas ini adalah dia geometrinya ya. Nah, penerapannya itu di kondenser ini ya gitu. Jadi ketika ada suara datang ini menggerakkan sering disebut diafragma. Diafragma ini kan biasanya plat tetap, kemudian diafragma yang di sini yang bisa bergerak-gerak kan. Biasanya kayak semacam plat ya, plat konduktor tapi plat bentuknya, sehingga nanti ini akan bergerak, nah, sehingga menyebabkan arus di sini berubah gitu. Ada perubahan kapasitan menyebabkan perubahan arus. Nah, kemudian ada sensor arus kan, jadi suara kita ya gitu. Jadi, kan mengisolasi plat sejauh D, kemudian dia kapasitannya berubah. Nah, kapasitan menyebabkan perubahan arus ya gitu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, dalam
setiap, kasus ya, dalam setiap kasus berikut sebentar ya, bacanya dulu. Mmm. Oke, dalam tiap kasus berikut, muatan plus Q pada konduktor bola dan muatan minus Q pada konduktor kulit ya. Jadi ini bola ini kulitnya. Ini plus Q, ini minus Q ya. Nah, V1 itu adalah beda potensial antara luas bola pada A1 dan B ya. Kemudian V2 adalah beda potensial antara luasan pada bola jadi bola ini sama-sama muatannya, cuman yang satu jarak antara AB-nya ini lebih sempit, ini lebih lebar gitu. Ini potensialnya gimana kan gitu. Ingat tadi ya, C itu Q per V ya kan gitu. Kemudian V itu kaitannya dengan E0 kali D ya, gitu kan. Ya, kita bisa lihat, oke, yang V1 lebih besar ya. Jadi karena D-nya lebih besar ya, gitu. Nah, oke, jadi kita secara intuisi kita gini beda potensial itu adalah Q per C. C-nya itu adalah D, kapasitornya, itu ya kapasitansnya itu adalah QD per A. 0 A-nya kan sama nih semua. Nah, kita lihat karena D yang jarak antar bola dan permukaan kulit bola yang di nomor 1 ini lebih lebar ya D-nya. Berarti ini potensial di sini di yang bola 1 ini lebih besar daripada potensial benda 2 ya. Gitu. Kapasitor secara paralel. Nah, ini kan juga bisa ya kita lihat ini dia disusun secara paralel kan. Kemudian ini bisa kita ubah dalam ekivalensi ya. Menjadi satu buah kapasitor dengan seperti ini. Jadi AB, AB ya. Ini tentunya di sini Anda lihat potensial di kapasitor 1 dan 2 sama ya. Sehingga kita bisa menghitung potensial paralel ini adalah Q1 per C1 sama dengan Q2 per C2. Sehingga Q2 itu adalah Q1 C2 per C1. Nah, kapasitor yang ekivalennya adalah Q per V, di mana Q-nya itu adalah penjumlahan dari Q1 plus Q2 ya kan gitu. Jadi di sini ada Q1 plus Q2 ya per V. Nah, sebetulnya di sini Q1 per P ini adalah C1, Q2 per P adalah C2 ya. Sehingga kita bisa lihat nih V-nya adalah C1V ya. Ya ini Q ya, jadi Q1 nih. Jadi Q1 sehingga ya kita bisa tahu ini akan jadi C1 per C2 ya, gitu. Oke ya. Oke, jadi kalau dipasang secara paralel tinggal dijumlahin aja gitu kapasitornya kan. Jadi kalau dia disusun secara paralel gitu, maka ekivalensinya itu dijumlahkan aja kan gitu. Nah, contohnya ini misalkan kan, jadi dua kapasitor plat identik gitu, kemudian ini disambung gitu. Nah, maka kan kalau disambung kan ini berarti kan disusun secara paralel ya gitu, disusun secara paralel. Nah, sehingga hasilnya adalah Anda lihat di sini 2C ya. Oke. Nah, kalau disusun secara seri, ini kan seri ini. Kalau disusun secara seri artinya arusnya sama kan sebetulnya. Ini arusnya sama ya berarti kan kita bisa lihat bahwa VAB itu adalah Q per C, ya kan gitu, Q per C. VAB ini adalah V1 plus V2. Nah, V1 itu adalah Q per C1 kan. Kemudian ini Q2 adalah Q per C2. Nah ini kan ini VAB itu Q per C kan gitu, Q per C. Q-nya kan sama nih. Berarti per C adalah seperti 1 per seperti 2. Artinya adalah bahwa ketika si kapasitor itu disusun secara serial gitu, secara serial, maka equivalence dari si disusun secara serial ini
Ini adalah per C-nya ya. Jadi per C1 plus per C2 gitu. Jadi bisa lebih kapasitasnya lebih rendah ya gitu. Jadi nah kombinasi kapasitor nih misalnya seperti ini ya. Ini kan ada yang dipasang paralel, ada setelah diparalelkan diserikan kan gitu. Sehingga jadi suatu CAB seperti ini. Nah tentunya C1 dan C2 ditambahkan dulu ya menjadi yang apa namanya paralel. Jadi di C1 plus C2 jadi seper C sama dengan seper C3 plus seper C1 plus seper C2 ya gitu. Biasa kan? Jadi dihitung nih. Jadi seper C sama dengan seper C3 plus seper C1 plus seper C2 ya. Ya udah dihitung aja seperti biasa kan. Jadi ini dikalikan ya ngitung ini kan bisa kan. Jadi tinggal kali C3 ya. Ini C3 kemudian dibalik ya. Gitu. Ini dijumlahin gitu. Oke. 3 konfigurasi tersusun dari kapasitor-kapasitor yang identik ya. Mana dari ketiganya yang memiliki kapasitas terkecil? Ini C, kemudian ini di seri, kemudian ini di paralel. Kira-kira yang mana? Kalau ini jelas jadi 2C ya. Ini C, ya kemungkinan yang ini. B ya, jadi setengah C ya kan. Seper C plus seper C jadi 2 per C dibalik jadi setengah C ya kan. Nah ini juga ya. Nah rangkaian gambar terdiri dari 3 kapasitor ya. Jadi ini ada apa namanya penggerak GGL listriknya ya. Terhubung ke electric motion force. Jadi atau GGL ya sering saya sebut ya. Dia tegangannya itu E. E itu di situ adalah satuannya volt sebetulnya kan. Baterai ya. Nah, masing-masing kapasitor bermuatan masing-masing Q1, Q2 dan Q3. Ini ada Q1, Q2. Dan tegangan kapasitor di sini ada P1, P2, P3 ya. Mana saja yang benar dari pernyataan berikut? Sini E sama dengan V1. Oke, kelihatannya oke. Kemudian Q2 sama dengan Q3 kayaknya oke karena dia apa namanya? Serial ya. Seperti itu ya. Kita lihat aja. Oh, ini betul ya. Betul. Nah, C ekivalennya lebih besar dari C1. Ya, tinggal dihitung dulu ya. Gitu. Berapa C ekivalen dari kombinasi berikut? Nah, ya ini pertama ini sama seperti tadi ya. Ini dijumlahkan dulu menjadi 2C ya kan. Jadi sehingga nanti C ekivalennya C-nya itu adalah seper C plus seper 2C. Kan gitu ya. Sehingga ini menjadi apa ya? Kali ini biar jadi 2C ya. 2 per 2C gitu ya. Iya kan? 3 per 2C kan. Ini saya ingat-ingat zaman sekolah ya. Nah, berarti kan 2C per 3. Nah, jadi 2 per 3 C. B kali. Oh, salah. Saya salah ngitung ya? Ada 3 per 2 C. Oke, jadi ini seperti 1 seperti oh ya, saya salah ya. Ini serial kan? Ini serial toh. Saya serial berarti kan ini seperti 1 dulu ya. Seperti C1 C2. Nah, kemudian baru ini dijumlahkan ya kan saya salah tuh. Harus latihan makanya ya. Saya kurang latihan jadi salah lagi. Oh, jadi itu tadi gampang ya. Nanti latihan nih. Nah, ini ya salah satu
petir kan, makanya ada yang sebut dengan pembangkit listrik tenaga petir karena ternyata dia besar ya. Jadi soal contoh kapasitor yang besar itu adalah bumi ya sama awan ini ya. Jadi atmosfer adalah kapasitor besar ya. Jadi antara tumbukan ini menyebabkan partikel bermuatan ya. Partikel lebih berat, ia kan elektron ya berada di sisi paling bawah. Kemudian partikel yang paling besar berada di atas, maka dia di sini akan ada medan listrik tentunya. Nah kan, jadi awal hubungan elektron bermuatan negatif bergerak ya kan, gigi-gigi di situ. Nah kan tarikan akibat hubungan awal ya, menyebabkan muatan positif tertarik ke atas ya kan. Nah, di situ aliran muatan akibat kedua kasus ya arus listrik sangat besar mulai mengalir di sini kan. Makanya ada kasus-kasus misalnya orang kena petir ya kan. Di sini karena ada medan listrik yang cukup besar di sini ya. Oh, berapa besar? Oh, Anda lihat nih kan dia alirannya bisa kecepatannya 10⁸ meter per second alias kecepatan cahaya ya. Jadi delta P-nya tuh bisa 200 megavolt ya. Arusnya bisa 40.000 ampere gila ya. Jadi bisa sampai dayanya itu wah giga, bisa tera ya, terawatt. Wah, gede banget tuh. Jadi ketika kalau kita bisa menyimpan ya energi ini lumayan kan? Gitu kan tenaga listrik kita paling ya berapa ribu watt ya gitu bisa. Nah, sampai sekarang juga belum dimanfaatkan ya. Oke, ringkasannya jadi ini adalah kapasitor ya ini ya C itu Q per V ya kan, kemudian nanti kalau silinder ya, ini C-nya itu L per ln D, nanti ada di akhir ya, itu bisa Anda lihat ya. Oke, sudah cukup ya kuliah kita ya. Stop sharing deh. Oke 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 oke. Saya lupa nih. Stop sharing dulu. Oke, sorry. Oh ya, ada yang mau absen ya? Belum absen? Atau nanti Anda minta absenkan ke saya juga boleh. Share. Oke, silakan kalau mau absen ya. Atau sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti PR-nya minggu depan saya kasih ya. Karena kita diberi jatah PR itu kalau tidak salah 3 kali ya. 3 kali, 4 kali gitu ya. Tapi saya juga belum tahu gradernya siapa. Ada yang ditanyakan silakan. Halo, tes. Belum ada, Pak. Belum, oke. Oke, kalau tidak ada, ini dan sudah absen, sudah cukup kuliah kita ya. Oke, kita stop sharing dulu, stop recording. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi